Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat di Mazmur pasal 34 yang disampaikan oleh Pastor Tim. Ini Mazmur yang positif, yaitu Mazmur bersyukur dan juga dari Mazmur dari abjad, seperti dari kitab dari abjad Ibrani seperti A sampai Z. Di sini dalam dia pertama dikatakan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Abimelek adalah kota dari Farisi. Dan kisahnya kita tahu bahwa Saul ia iri kepada Daud. Saul seperti orang gila. Dia seperti yang mengejar Daud, dan Daud dia sangat kasihan dalam pelariannya. Dan seringkali Daud waktu dikejar melakukan kesalahan sehingga dirinya di dalam bahaya, lebih lagi bahaya. Latar belakang dari Mazmur ini adalah Daud pergi ke suatu kota bernapa-napa. Di situ ada imam bernama Abimelek, dan Abimelek memberi roti sajian bagi Daud dan memberinya pedang kepada Daud, pedang yang membunuh Goliat. Sehingga ada barang yang dimakan dan untuk perlindungan, dan seluruh Israel mencari dia, dan dia berpikir ada baiknya pergi ke tempat musuhnya Saul. Musuh dan musuh adalah teman. Jadi dia pergi ke satu kota di Filistin yang bernama Gerar. Itu mungkin dia mengira di situ tidak ada orang yang mengenal dia dan bisa menghindar dari Daud. Tetapi waktu sampai di situ, rajanya mengenal, kamu adalah orang yang mengenal Goliat itu. Sehingga dia, apa yang harus dilakukan, musuh tahu mengenal dia. Jadi dia pura-pura di situ menjadi orang gila. Dan dia di situ menggegar pintu sampai air liurnya meleleh ke janggutnya seperti orang gila. Dan temukan dia gila, kemudian diusir. Ini sangat menjadikan sangat orang yang baru bertumbuh. Suatu hari kamu di kantor atau di depan rekanmu untuk di situ berpura-pura waras, atau kamu dikejar oleh pemerintah, kami pergi ke Afrika atau di Australia. Di situ tidak ada makanan, dan di situ harus berpura-pura gila untuk menghindar dari kejaran. Satu yang sangat kasihan dan merupakan luka bagi hidup seseorang. Dan di masa ini, di masa titik terendah dari Daud. Tapi di sini Daud bersyukur. Terlebih di ayat keempat dikatakan untuk melepaskan dia dari ketakutan. Allah yang paling ditakuti Daud, yaitu dibunuh orang, bahkan dia hampir dibunuh orang. Walaupun dia sampai di itu, tapi dia masih tetap berkata bahwa Allah ini sungguh nyata
Dia melepaskan aku dari segala kegentaran. Kemudian di ayat ke-8 kalau di yaitu kita harus kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Di kitab Lai yaitu ayat 9 ya. Itu merasakan dan lihatlah, ini adalah Mazmur mengalami satu penderitaan dan kegentaran di masa sulitnya. Daud dia memuji-muji Tuhan bahwa Allah benar, walaupun aku melewati lembah kekelaman, bahkan aku masih melihat dan bisa mengecap betapa baiknya Tuhan itu. Dan ini Mazmur ini juga memberi semangat bagi kita. Gereja juga mengalami banyak rekan kerja yang sakit waktu yang dekat ini, banyak yang sakit, bahkan kami mengalami banyak orang yang meninggal. Bahkan di dalam hidupmu kamu mengalami masa yang menakutkan, tetapi di dalam kegentaran bagaimana reaksi kita? Yaitu kita harus mencari Tuhan, berharap pada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Pada saat Daud mengalami demikian, dia dapat mengecapkan kebaikan Tuhan dan bisa melepaskan kita dari Allah, yang bisa melepaskan kita dari kegentaran. Dia memang dikejar untuk dibunuh, tapi dia berkata dapat mengatasi ketakutannya sebab kegentarannya sebab ia mencari Tuhan. Hari ini apa kegentaranmu? Adakah sesuatu dari keputusanmu membawa pada kegentaran atau ketakutan? Jadi karena ketakutan aku harus lagi belajar atau melakukan sesuatu agar dia suka padaku, atau karena ketakut harus menjaga untuk berjaga-jaga sendiri untuk pelindungan diri sendiri. Tapi di sini mengingatkan kita, carilah Allah. Dengan tema di hari ini, di setiap saat memuji koma, Allah yang melepaskan aku dari kegentaran atau melepaskan aku dari ketakutan. Jadi ayat 1 dan 4 aku jadikan pertama, Lai ayat 1-5 ya. Kita ayat 1 sampai dikatakan ayat 2. Terjemahan Lai di ayat 2, yaitu aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Di Mazmur selalu berkata aku hendak memuji Tuhan. Di sini katakan segala waktu, setiap saat, setiap kali. Pada saat kamu menghadapi bahaya, baik setiap kali kamu sukses atau dalam mengambil keputusan, harus pujilah Tuhan. Jadi Daud, dia lepas dari kematian, dia berkata aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu atau setiap waktu. Dia sebenarnya gagal, tetapi karena dia memutuskan di kota musuh, tetapi dia tidak marah pada diri sendiri mengambil keputusan yang bodoh, tetapi dia tetap memuji Tuhan. Jadi ayat 4-5 dikatakan aku mencari Tuhan, ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Di dalam terjemahan Cina dikatakan di sini ada kata kerja, yaitu yang dari Tuhan. Ayat keempat dikatakan pada saat
orang mencari Tuhan, maka ia menjawab aku, melepaskan aku dari kegentaran. Kemudian di ayat kelima dikatakan pada orang tertuju pandangan kepadanya, maka mukanya akan berseri-seri, tidak akan malu. Malu artinya juga kecewa. Dan pada saat orang berseru, Tuhan mendengar dan menyelamatkan dia daripada kesesakan. Jadi Daud menggunakan hidupnya memberitahukan kepada kita, berdoa itu ada gunanya, berseru pada Tuhan itu ada gunanya. Kamu berseru pada Tuhan itu ada gunanya. Di ayat keempat dikatakan, pada saat dia berseru mencari Tuhan, dia melepaskan aku dari kegentaran. Sesungguhnya Saul tidak berhenti untuk mengejar, untuk membunuh dia. Pada saat dia lepas dari kota, dari kuasa Saul, dia termasuk di daerah Israel, dan ada gelombang berikutnya untuk mengejar Daud. Jadi poin bagi Daud, apakah dia dalam bahaya dan ketakutan, tetapi di dalam kegentaran, dalam bahaya, dia masih tetap untuk memuji Tuhan, dan segala sesuatu di dalam jiwanya dia tidak dikendalikan oleh ketakutan. Sampai pada langkah di dalam bahayanya dia tidak takut. Ini adalah kerohanian yang tinggi. Ini mengingatkan kita, baik di sini atau di online, kita percaya pada Tuhan bukan diputuskan dengan situasi, dan Tuhan mendorong kita setiap orang di saat menghadapi bahaya, jangan takut, sebab kamu cukup untuk mencari Allah sehingga jiwamu tidak ditarik oleh ketakutan. Daud pergi ke tempat orang Filistin menghindar dari Daud ini karena ditimbulkan oleh karena ketakutan. Kalau kamu lihat di kitab 1 ayat 22 mengatakan kisah ini, dia di sini tidak mencari Allah, dia menggunakan caranya sendiri. Musuhnya Saul musuh adalah teman. Di mana tempat yang bahaya, di situ paling aman. Jadi dia pergi ke kota itu. Jadi dia menggunakan cara pikir manusia untuk pergi di ambil keputusan. Jadi di situ dia harus seperti yang mengambil laku yang memalukan, seperti orang gila, sehingga dia pergi dia diusir dari tempat itu. Tadi di tempatnya di Kalea ya, bukan di Gerar, di Kehila. Jadi di tempat Saul di situ diusir, di tempat itu merupakan tempat yang tetapi ini telah tidak masuk akal. Tapi di sini Daud dia tahu bukan putusan bukan dengan agar ayat kelima dikatakan tertuju pandangan kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, tidak akan malu, tersipu-sipu. Artinya pada saat kamu tertuju pada Tuhan, kamu tidak akan kecewa. Dan terang hari ini memberitahukan kepada kita, artinya kita segala konsep atau rancangan hitungan kita serahkan, kita berserah pada Tuhan, sebab jalan Tuhan berbeda pada kita. Sebab karena melepaskan cara konsepmu sendiri, maka kamu bisa mengalami anugerah yang di luar dari yang manusia pikirkan. Kalau menggunakan caramu sendiri, itu bukan anugerah Tuhan, tapi itu usaha manusia.
anugerah atau kasih karunia itu yaitu pemberian yang di luar dari kemampuan manusia, bahkan kamu tidak layak untuk menerimanya, tapi diberikan secara cuma-cuma bagimu. Jadi ayat ke-8 dikatakan, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, bahagialah orang yang berlindung padanya. Bagaimana kita mengalaminya dengan Allah, yaitu kita bisa merasakan dan melihat, kamu bisa melepaskan yang kamu inginkan untuk mencari Allah. Dan terlebih saya memberikan semangat bagi saudara-saudari semua. Ada kalanya mereka berkata tidak mengalami Allah. Setiap kali melihat dengar kesaksian di mimbar dipenuhi dengan anugerah Tuhan, tapi bagi hidupnya sendiri sangatlah lemah. Mungkin lupa bawa kunci, diketemukan kembali, merupakan pengalaman. Mungkin dalam open cell kamu berbagi apa yang kamu alami. Orang ini selalu berkata, tidak ada, tidak terpikir. Tapi kalau mengatakan orang lain, dikatakan kamu adalah orang-orang ini. Ayat ke-8 berbicara bagaimana, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bagaimana kita bisa melihat akan kasih karunia Allah, yaitu seberapa kamu berusaha untuk mencari, berharap, berseru kepada Allah dengan segenap hatinya untuk mencari Allah, dan doanya, pujiannya sangat nyata. Sebab Daud di hadapan Allah seluruhnya telanjang. Pada saat dia dalam kesusahan, dia juga bertanya, Allah tidak adil, tetapi dia bersamaan waktu dia menyatakan bahwa Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Bahkan menggunakan secara manusiawi, dia di situ bercurhat kepada Tuhan sehingga dia bisa mengalami kehidupan tinggi rendah, mengalami kuasa Allah. Sesungguhnya Allah memilih kita setiap orang, dan juga kehendak Allah agar kita setiap orang mengalami akan kasih karunia Tuhan. Saya mengundangmu seperti kehidupan Daud, sehingga semua jiwamu dengan nyata dan benar kau nyatakan kepada Tuhan, baik itu rasa takut pada Tuhan atau kamu tidak percaya, curahkan isi hatimu pada Tuhan. 9-10 kesimpulan dari Daud dikatakan, takutlah akan Tuhan hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkurangan, sebab orang yang takut akan Dia, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat 10, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Dia menemukan ada dua orang yang tidak kekurangan. Pertama, orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, orang yang mencari Allah. Orang yang takut akan Allah seluruhnya dia taat di bawah kedaulatan Tuhan. Ayat 10 dikatakan, singa-singa muda artinya orang yang berkuasa atau para pahlawan, orang yang punya kuasa dan kekuatan. Dia ada kalanya menghadapi kelaparan. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang sangat setia pada Allah dan yang selalu bertanya kepadanya, maka tidak akan kekurangan suatu yang baik. Poin pertama ayat 1 sampai dengan 10 yang mengajarkan kita harus mencari Allah. Kita harus mencari Tuhan, baik kita berhasil atau tidak, carilah Dia. Kemudian poin kedua ayat 12 sampai 22. Ayat 11 sampai dengan 22 ini sepertinya lebih banyak seperti ayat Amsal daripada Mazmur. Ayat 11 dikatakan,
Lai, terjemahan Lai ayat 12. Marilah anak-anakku, dengarlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan padamu. Ini seperti dikit Amsal di mana Salomo mengajar anak-anak muda kepada anak muda untuk mendengar perkataannya. 11 dikatakan, takut akan Tuhan akan kuajarkan padamu, dan yang diajarkan itu ayat 11 sampai 14 ya, siapa yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Di sini untuk menjaga mulut terhadap yang jahat, jangan melakukan yang jahat, dan hiduplah, berusaha untuk hidup dengan akur, dengan damai. Kita harus ingat di mana perkataan ini diucapkan Daud pada waktu Saul mengejar dia. Di seseorang dalam hidup di saat yang sangat merana, sangat dikasihani, Daud masih tetap berpegang pada Allah. Dia tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi dia tidak membalas terhadap Saul, bahkan dia dikatakan untuk menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terhadap Daud dia tidak marah mengutuk Saul. Dan kita tahu akhirnya kehidupan dari Daud, dia tidak ada perpikiran jahat terhadap Saul, tetapi dia di sini untuk mencari perdamaian. Yang ia cari yaitu mencari perdamaian, dan yaitu kita harus berusaha untuk mendapatkan damai sejahtera ini. Damai sejahtera ini bukan kamu baik, aku baik, tetapi sungguh-sungguh dengan damai sejahtera, yaitu Shalom. Artinya walaupun Saul demikian mengejar dia, aku tidak ingin ada satu kejahatan berulang kali terjadi, jadi aku tidak akan membalas untuk membunuhmu. Jadi kita katakan ajarannya begitu tinggi sebab dia adalah yang takut akan Tuhan. Mungkin saya merasa dia tidak sesungguhnya menghormati Saul, sebab Saul bukan orang yang tidak layak juga untuk dia dihormati, tetapi dan juga kelakuannya meninggalkan Allah. Tetapi Daud dia masih tetap berpegang, aku tidak memperdulikan permasalahan orang, tetapi aku masih tetap berpegang kepada Allah. Setiap ada kesempatan bagi Daud untuk membalas dendam, tetapi di situ selalu berkata dia adalah orang yang diurapi, bahwa orang yang diurapi yaitu Tuhan memilih dia. Dan mengapa aku harus membunuh orang yang diurapi Tuhan? Di masa suatu hari, di masa dia masih sehat, dia juga orang yang diurapi Tuhan. Dia adalah raja pertama di Israel, mencari suku Benyamin, bukan raja Yehuda, bukan dari suku Yehuda. Bagaimana mungkin aku membunuh orang yang diurapi Tuhan? Dia telah diurapi. Bahkan Tuhan telah memberitahukan dia bahwa seterusnya kerajaan akan ada padanya, dari suku Benyamin akan teralih pada suku Yehuda. Tetapi bukan aku yang menentukan waktunya, sebab dia takut Allah. Dia tahu bahwa segala sesuatu ada di dalam tangan Allah. Terhadap Allah, rasa takut yang sehat ini membuatkan cara kerjanya melakukan kebaikan
menjauhkan dari yang jahat. Ini merupakan peringatan yang baik bagi hidup kita. Kita mudah sekali terpengaruh oleh orang lain. Orang menuduh kita, peraturan di perusahaan tidak adil, maka hatimu tidak seimbang terhadap pemimpinmu, terhadap orang yang jahat padamu. Mungkin kamu ingin melakukan yang jahat, tetapi pandangan Daud tidak berhenti pada pandangan manusia, tetapi dia sungguh-sungguh berharap pada Allah dan bertanya pada Allah, Engkau melihat segalanya. Pada saat aku mencari Engkau, Engkau menolong aku, melepaskan aku dari yang jahat. Jadi aku tahu Engkau melihat. Dan juga terpihak lain juga, yaitu yang dipilih oleh Allah. Perasaanku saya serahkan pada Allah. Apa yang aku kerjakan, yang aku perbuat, tidak ada celah, itu sudah cukup. Ini adalah kehidupan Daud. Pada akhirnya Saul dia mati, dia sendiri. Saul pada saat bunuh diri, Daud pun menjadi raja. Kita tahu pada saat Saul mati, dia tidak bersuka ria bahwa Saul mati. Tetapi kalau secara alami manusia kebanyakan demikian, tetapi dia menggunakan lagu ratapan untuk mengingatkan dia. Waktu dia naik tahta, menggunakan lagu ratapan ini, dia naik tahta. Jadi Daud dari awal hingga akhir dia orang yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan berkata bahwa dia orang yang aku kasihi. Kita lihat ayat 18, 20, ayat 16. Wajah Tuhan mata Tuhan menentang orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada orang dari bumi. Di sini dikatakan, apabila orang benar berseru pada Tuhan, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan. Di sini mengatakan bagaimana orang menarik hati Tuhan untuk mendekat padanya. Sebab Tuhan mendekat orang yang remuk hati, yang patah hati. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi Tuhan bukan hanya karena situasi yang sulit menarik hatinya. Artinya, pada saat kesesakanmu, percaya pada Allah, kamu berseru padanya, maka Ia akan menyelamatkanmu. Bahkan Tuhan bagi orang yang patah hati, Ia tertarik. Dia mendekat orang yang patah hati. Dalam situasi yang patah hati, orang yang merana, menyatakan bahwa orang itu seluruhnya mencari Allah atas dan kerinduan yang terbesar kepada Tuhan, sebab dia tahu dia tidak dapat menggunakan apapun untuk memegahkan dirinya dan keterbatasan hidupnya. Jadi pada saat Daud menulis ini, ia mengajar para anak-anak situasi akan membuat kita susah dan menderita. Tetapi yang penting, Tuhan mendekat pada orang yang patah hati, yang remuk hati. Jadi ayat 19 dikatakan, kemalangan orang yang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Seorang yang benar dalam kehidupan banyak penderitaan, tetapi pada saat orang benar ini sungguh-sungguh dia takut akan Allah dan mencari Allah, maka sehingga tahu bahwa membuat hati sampai
orang rembuk jiwanya, maka kamu di situ baru tahu mengandalkan anugerah dan kasih karunia Tuhan, sehingga Tuhan melepaskan mereka dari semuanya itu, dan juga melepaskanmu dari penderitaan dan yang memalukan. Di saat kesulitan Daud, Mazmur ini ditulis baik di masa sekarang, pada saat kamu dalam kesusahan atau tidak, tapi kehidupan Daud mengajarkan kita bagaimana kita untuk takut akan Tuhan. Bahkan kehidupan Daud selalu meninggikan, memuliakan Tuhan, sebab dia selalu berharap dan bersandar pada Allah. Sekarang, seberapa waktu kamu mencari dan mengandalkan Allah? Atau dalam hidupmu, apakah kamu rindu bisa mengecapkan kebaikan Tuhan? Atau sekarang rohanimu sangat titik terendah dan hubungan dengan Allah sepertinya renggang? Hari ini Tuhan menggunakan ayat ini berkata kepadamu, setiap orang bisa melihat dan bisa mengecapkan betapa baiknya Tuhan itu. Kebaikan Tuhan yaitu luas dan dalam di dalam Tuhan. Sekiranya kuasa kehidupan seperti Daud, sehingga kebaikan Tuhan dalam luas dan dalam ada di dalammu. Kamu mencari Dia pasti akan mencarimu. Bahkan kamu berjalan dalam jalan yang takut akan Tuhan, kamu akan mengalami imanmu terhadap Tuhan. Walaupun Daud dia dikejar bertahun-tahun, tetapi di umur 40 tahun dia naik tahta, dinobatkan menjadi Raja Israel, sehingga ini membuatkan pertumbuhan besar baginya. Dalam dia memerintah Israel, dia tahu bahwa Allah menyertainya. Dari sekarang, bencana yang sedang kamu hadapi merupakan nutrisi bagi hidupmu, sehingga hidupmu selalu memuliakan Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan ada di dalam hidupmu dan memberkati firman-Nya. Haleluya. Perlu kita memuji Tuhan Allah kita. Haleluya. Kiranya kehidupan ada di dalam Tuhan, baik kami berhasil atau tidak, kami tetap percaya kepadamu.
Tuhan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap pada mulutku. Pada puji-pujian selalu ada di dalam mulut kita. Mari kita bersama memuji Tuhan Allah kita dan memuji Dia. Tuhan memberikan pesan bagi kita agar kita kembali tertuju pada Allah, melihat betapa baiknya Tuhan. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau memberikan nafas kehidupan bagi kami. Yang baik Kau berikan kepada kami. Kami bisa berjalan, kami bisa bernafas, kami bisa bebas di dalam Engkau. Kami memuji Engkau, Tuhan. Hati kami percaya kepada Engkau. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam ayat dikatakan bahwa Mazmur dalam kesesakan, Pak Daud di dalam saat kesesakannya dia dikejar dikejar dalam pengejaran. Dan saat ini adakah kamu dalam kesusahan, baik itu kesehatan orang rumahmu atau perekonomianmu, atau dalam sel grupmu menghadap kesusahan yang besar? Bisa kamu bisa berbagi kalau dua-dua, atau kamu bisa merenungkan, kemudian kita saling berdoa dan nyatakan bahwa segala kesesakan kita Tuhan akan ambil alih. Tuhan akan melepaskan bagi kita.
Semua kesesakan mulai pergi dari kami, dan dalam nama Tuhan Yesus nyatakan segala bencana, segala kesesakan tidak akan mendekat pada kita. Tuhan, kami memang tidak sanggup, tapi kami nyatakan Engkau menyelamatkan kami, lepaskan kami dari serangan dari musuh, bahkan Engkau Allah yang membebaskan kami. Bahkan pada saat kami berseru kepada Engkau, segala kesusahan dan tekanan serta kekhawatiran akan pergi dari kami, dan Engkau beri kami jalan yang hidup sehingga kami bisa keluar dan kami bisa berjalan dalam kehendak-Mu, berjalan dalam jalan-Mu yang hidup. Maka pengharapan ada di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau mendengar doa kami, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau pada suami kesulitan dan ketakutan. Kami tahu ada Allah yang menolong kami dengan percaya pada iman ini, dengan firman Engkau meneguhkan kami dan mengatasi. Tuhan, kami muji Engkau. Dalam ayat dikatakan iman memberikan kita di dalam hidupnya pada saat persiapan hidupnya, waktu dia mau naik raja, dia mengalami di pelarian bahkan bahaya, tapi dia satu persatu dia dapat mengatasi. Dia tahu bahwa di dalam kesesakannya Tuhan menyertai kita. Mari kita bersama, baik buka Alkitabmu atau di ayat 4, 5, 6 di kitab Lai, yaitu ayat 4 5 sampai 7, ayat 5 sampai 7 ya Kak. Jadi mari kita baca bersama. Seperti aku mencari Tuhan, lalu Ia menjawab. Aku ini diganti dengan namamu. Afri mencari Tuhan, lalu Ia menjawab. Asfri, pada saat aku menghadapi kesesakan, pada saat aku dalam bahaya, Engkau melepaskan aku dari kegentaran, melepaskan aku dari kegelapan dan penderitaan. Kita menggunakan firman Tuhan untuk berdoa pada hati kita, terlebih di saat ini menghadapi kesusahan. Firman Tuhan untuk menyelamatkan kita. Yesus, aku dalam mencari Tuhan, jawab aku, Tuhan melepaskan. Tuhan melepaskan.
Tuhan, Tuhan Engkau teguh di dalam hati kami. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu akan tetap selamanya. Tuhan, Engkau mendengar seruan Daud kepadamu, demikian Engkau mendengar seruan hati kami kepada Engkau. Engkau menerima akan seruan hati kami, dengan iman kami berdoa. Bahkan saat ini Tuhan, kami seperti dalam kesesakan kami berharap kepada Engkau. Pada saat kami berseru pada Tuhan, kiranya wajah-Mu menyinari kami, dengan terang-Mu menyinari kami di setiap kegelapan kami, dan kiranya jiwa kami tidak tertekan, seperti walaupun kesusahan tidak berubah, situasi tidak berubah, tetapi jiwa kami tidak tertekan dan tidak terbelenggu. Bahkan hidup kami ada di dalam Engkau, masih ada jalan keluar. Engkau yang membawa kami, yang mengatasi, sebab Engkau akan mengambil alih dan juga akan membuat kami tidak malu. Tuhan, kami berseru kepada Engkau di saat ini Tuhan, bagi setiap orang yang dalam kesesakan, dalam kesesakan saudara-saudari kami berdoa berseru kepada Engkau. Tuhan, Engkau buang segala rasa malu mereka dan juga ketakutan mereka. Iman dan pengharapan Engkau buka mata kami agar kami tahu bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau di sisi kami, Allah yang menopang kami, kuatkan iman kami. Engkau Allah yang menguatkan iman kami. Saudara semua, mari bersama agar kita tahu, walaupun kita dalam kelemahan, tetapi Allah menopang kita, Allah yang menguatkan kita. Ada Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami memuji Engkau. Saudara-saudara, waktu kita berbagi tadi, kita waktu kita baik-baik saja, tapi dia juga mengalami banyak hal yang sulit. Waktu kita di melayanan, kita juga membawa beban dan kesulitan. Tetapi hari ini kita di hadapan Tuhan, kita melihat Daud, kita harus mengambil keputusan. Daud yang pertama dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ini bukan, dia mengalami bukan masa yang amat yang damainya, tetapi di sini dalam pelarian dalam kesesakan dia bersitu malah berkata, aku hendak memuji Tuhan. Di masa kesesakan matanya tidak tertuju pada kesusahan atau kepahitan, tetapi di masa kesesakannya dia melihat anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tadi saudara semua, kamu telah merenungkan dan berbagi tentang kesesakan kita bersama dengan iman. Mereka rasakan bukan dalam kesesakan, bukan kita tidak punya tenaga, tidak kuat seperti dari Pastor Tim berkata, semangatnya pun lemah,
tapi kita berseru pada Tuhan, kita akan memikat hati Tuhan. Dalam kesesakan kita memilih untuk takut akan Tuhan, walaupun situasi apapun yang sedang hadapi. Pilihan kita memilih untuk mengalami Tuhan seperti Daud. Pada saat melihat Daud, orang yang bahkan orang yang pengikutnya berkata bunuhlah dia, tetapi dia tidak memilih demikian. Dia memilih untuk takut akan Tuhan. Dalam kesesakanmu, serahkan pada Tuhan, katakan pada Tuhan dalam perkara ini bagaimana mengalami Allah. Bahkan dalam kesesakan bisa mengubah hidupmu, mengalami Tuhan sehingga pandangan kita dan pikiran kita berubah. Mari bersama kita deklarasikan kiranya agar Tuhan untuk menolong kita. Bapa Surgawi, kami memuji Engkau, kiranya pandang kami pada saat kami takut Engkau, kami tidak akan kekurangan apapun. Bapa Surgawi, yang kami tadi berbagi dalam kesesakan kami, mata kami tidak tertuju pada kesusahan, hal-hal yang tidak kami selesaikan atau cara manusia untuk menyelesaikan perkara kami, tetapi Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Pertama kali kami memilih untuk takut akan Engkau, berjalan di jalan-jalan pohon kehidupan. Bagaimanapun orang terhadap kami, tetapi hati kami tertuju kepada Engkau. Yang kami pikirkan, yang kami pilih itu berjalan di jalan terang-Mu. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan tolong kami. Segala seruan sorak pagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Raja kami selamanya. Mari bersama kita terima berkat yang datang dari Tuhan. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua dimanapun kalian berada, termasuk saya sendiri. Pada saat kamu dalam segala waktu untuk memuji Tuhan, pada saat puji-pujian yang keluar dari mulutmu, pada saat hatimu mencari Allah, Allah pasti akan menyertaimu dan membuatmu, melepaskanmu dari kegentaran. Pada saat hatimu tertuju pada Allah, di dalammu ada terangnya Tuhan, cahaya Tuhan, dan kamu terus berseru pada Allah, Tuhan akan mendengar, bahkan akan menyelamatkanmu dari segala kesesakanmu. Di dalam situasi apapun, percaya pada Allah, percayalah kepadanya, carilah Dia, takut akan Allah. Dia akan mengutuskan malaikat yang berkemah di sekelilingmu, meluputkanmu sehingga kamu bisa bermegah di hadapan musuhmu. Pada saat kamu ingat merenungkan Tuhanmu setiap hari, setiap saat,
haruslah sering-sering untuk mengecap dan kebaikan Tuhan dan melihat betapa baiknya Tuhan dan mengalami kelimpahan Tuhan. Tuhan pasti akan memberkatimu, kebaikan kerahnya bagimu, bahkan 100 kali 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat diberikan padamu, memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, jiwa kita selalu tertuju pada Allah. Pada saat kamu datang di hadap Tuhan, jiwamu seluruhnya dicurahkan pada Tuhan di dalam situasi apapun. Jiwa dan ragamu, kamu menyesal dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah akan mendengar dan mendekat padamu, bahkan menolongmu dan membimbingmu di jalan yang takut akan Allah, dan bagimu lebih banyak lagi diberikan bagimu, bukan hanya memberkatimu tetapi juga kepada semua orang rumahmu. Demikian memberkatimu setiap hari, setiap saat, memuji dan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan.